Lagi perang tapi harga emas malah turun. Kedengerannya aneh, tapi sebenarnya ini masuk akal banget. By the way, gue sharing gue kerja di Singapura sebagai investment analyst. Sebenarnya ini pattern yang sering terjadi ketika ada perang. Kalau kita balik ke tahun 2022, ketika perang Rusia Ukraine dimulai, harga emas tuh sempat turun sebesar 20% dalam setahun. Dan di saat yang sama, USD naik sebesar 20%. Kenapa bisa gini? Jawabannya ada di ekspektasi suku bunga US. Oke, gini gue jelasin sesimpel-simpelnya. Ketika ada konflik di Timur Tengah, salah satu resiko terbesar adalah suplai minyak akan terganggu. Kalau harga minyak naik, inflasi biasa juga akan naik. Dan kalau inflasi naik, bank sentral harus naikin suku bunga untuk menahan inflasi itu, termasuk US. Nah, menurut gue ini yang menarik. Kita semua tahu kalau emas itu safe haven aset. Mau krisis, mau perang, mau apapun, kalau dunia lagi nggak pasti ya orang larinya ke safe haven. Tapi banyak orang tuh nggak tahu kalau emas tuh bukan satu-satunya safe haven aset. USD dan obligasi negara US itu juga termasuk safe haven aset. Jadi secara nggak langsung, emas dan USD itu kayak saling bersaing sebagai safe haven di mata investor. Pertanyaannya, kapan orang pilih emas, kapan orang pilih USD? Jawabannya seringkali tergantung suku bunga US. Kalau misalnya sekarang suku bunga US itu 3,5%, kalau inflasi naik, bisa aja suku bunganya itu dinaikin jadi 5%, seperti pas zaman Russia Ukraine di tahun 2022. Kalau suku bunga US 5%, lu pegang USD, lu beli obligasi negara US, lu dapat yield 5% per tahun. Sedangkan kalau lu pegang emas, yieldnya 0, lu cuma dapat return kalau ada capital gain. Jadi otomatis pegang USD sebagai safe haven itu lebih menarik di sini. Makanya pas perang mulai kemarin, investor tuh langsung expect suku bunga US itu akan naik. Investor jadi mikir, daripada gue pegang emas yang kasih gue 0% yield, mending pegang obligasi US yang mungkin bakal kasih 5%. Tapi ini bukan berarti emas bakal turun terus. Maybe ini cuma short term atau medium term. Fundamentally, emas itu masih strong di era seperti ini. Dan banyak bank sentral, terutama bank sentral China, itu masih suka borong emas kalau ada kesempatannya.